Jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Para saudara, di masa setelah Natal ini kita punya perayaan besar Bunda Maria. Nah, bagi kita orang Katolik, sebutan Maria sebagai Bunda Allah atau Theotokos tentu tidak membawa persoalan. Tetapi tentu tidak demikian halnya dengan orang-orang non-Katolik atau dari agama lain. Tetapi mengapa kita berbicara tentang hal ini? Karena tanggal 1 Januari adalah Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Sesungguhnya dalam liturgi Katolik tidak ada misa tahun baru pada tanggal 1 Januari. Demikian juga pada tanggal 31 Desember, pas malam pergantian tahun, tidak ada liturgi atau misa pergantian tahun. Yang ada adalah Hari Raya Santa Maria Bunda Allah, tanggal 1 Januari. Nah, sedikit kita ingin mengenali mengapa gereja merayakan hal ini atau menempatkan hari raya ini pas hari pertama dalam setiap tahun baru. Alasannya adalah alasan teologis dan spiritual. Karena kita sebagai warga Katolik mau menjalani tahun baru bersama Maria, Bunda Allah. Hari raya ini ditempatkan pada hari pertama dalam tahun baru, karena gereja melihat peran penting dari Maria, Ibu Yesus, dalam sejarah keselamatan. Yesus menjadi manusia dan lahir dari rahim seorang perempuan bernama Maria. Maria telah dipersiapkan Allah dengan baik, sehingga dia layak menjadi ibu yang melahirkan Tuhan kita. Kami mengajak para saudara untuk mengenal lebih dalam tentang hari raya ini. Pertama-tama, Maria dihormati dalam gereja Katolik dan gereja lain seperti Ortodoks karena rahmat yang dia terima dari Allah sendiri. Hal ini nyata dalam kitab suci. Dalam gereja, ajaran tentang Maria, Bunda Allah, sudah sejak dini. Juga bagaimana kitab suci Perjanjian Baru memberi kesaksian tentang hal itu. Salah satu cerita yang kami angkat adalah cerita Maria yang dalam keadaan hamil, dia mengunjungi rumah saudaranya Elisabet, istri Zakaria dan orang tua dari Yohanes Pembaptis, perintis dan pembuka jalan kedatangan Yesus Kristus. Dalam Injil Lukas dikisahkan bahwa Maria berangkat dari Nazaret ke suatu kota di pegunungan Yudea ke rumah Zakaria dan Elisabet. Sesungguhnya antara Nazaret dan pegunungan Yudea itu sangat jauh dan butuh perjalanan berhari-hari pada zaman itu. Nah, hal yang menarik bagi kita adalah pertemuan kedua perempuan yang sedang hamil secara ajaib ini. Elisabet masih mengandung, padahal usianya sudah lanjut. Sedangkan Maria, dia masih muda. Tetapi kehamilannya itu karena siapa? Karena karya Roh Kudus. Nah, kitab suci sangat jelas menceritakan kisah kehamilan kedua perempuan hebat ini. Sekaligus menampilkan bagaimana karya Tuhan
terjadi melalui mereka berdua yang masih bersaudara ini. Ketika Maria sampai di rumah Elisabet, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Bisa kita lihat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 40 sampai 43. Mari kita lihat hal ini lebih dalam. Dikatakan Elisabet penuh dengan Roh Kudus. Nah, ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kata-kata dan tindakannya berasal dari Roh Kudus. Dengan kata lain, Roh Kudus menggerakkannya untuk berkata-kata dan bertindak. Maka ketika Elisabet menyambut Maria dengan keramahan persaudaraan, di sana ada Roh Kudus yang berbicara melaluinya. Maka sapaannya adalah sapaan Roh Kudus. Keramahannya adalah keramahan Roh Kudus. Kata-kata yang mendapat perhatian kita adalah ketika Roh Kudus melalui Elisabet menyapa Maria sebagai ibu Tuhanku. Maria disebut sebagai ibu Tuhanku. Lalu, apa makna hal ini? Jelas, sejak awal Maria sudah dikenal sebagai ibu yang melahirkan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Maka dia pantas disebut sebagai ibu Tuhan, karena itu patut dihormati. Kalau Tuhan, yaitu Roh Kudus, melalui Elisabet menyapa Maria dengan sebuah sapaan agung penuh rahmat, lebih-lebih lagi untuk kita manusia. Kitab suci sendiri memberi kesaksian yang sangat jelas tentang hal ini. Sebenarnya, pandangan tentang Maria sebagai Bunda Allah atau Ibu Tuhan bukanlah hal yang ganjil. Kalau kita mengakui dengan penuh iman Yesus adalah Tuhan, maka dengan sendirinya kita juga harus mengakui dengan penuh hormat atau memberi sapaan hormat kepada Bunda Maria sebagai Ibu Tuhan. Para saudara, karena dialah yang melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai orang beriman kepada Kristus, kita tidak perlu ragu akan hal ini. Tentang Maria sebagai Ibu Tuhan, dikatakan bahwa pernyataan bahwa Maria itu Bunda Allah merupakan dasar yang melegitimasi seluruh ajaran serta devosi tentang Maria. Baik dari segi isi maupun dari sudut pandang sejarah. Pernyataan ini pertama-tama dimaksudkan untuk menjamin bahwa Yesus Kristus itu sehakikat dengan Allah dan dengan manusia. Yesus bukan saja Allah, tetapi juga manusia. Sebagai Allah, dia sama dengan Bapa, dan sebagai manusia, dia lahir dari rahim seorang perempuan. Maka perempuan yang melahirkannya pantas disebut Bunda Allah atau Ibu Tuhan.
Para saudara, martabat Maria yang demikian itu membuat dia pantas dihormati. Meskipun bukan untuk disembah sebagaimana dituduhkan oleh orang atau gereja tertentu terhadap umat atau gereja Katolik. Gelar Maria Bunda Allah menjadi dasar semua penghormatan kita. Maria bukan orang biasa karena dia telah menerima berkat istimewa dari Allah. Keistimewaan berkat yang diterimanya itu membuat dia tetap manusia, tetapi manusia istimewa. Karena apa? Karena dia dipilih oleh Tuhan. Karenanya Maria pantas dihormati oleh setiap orang Kristen, setiap orang Katolik. Mestinya kalau melihat logika berpikir ini, Maria harus dihormati oleh semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan penyelamatnya. Karena alasan inilah mengapa di awal tahun baru kita menempatkan hari raya ini agar Maria, ibu Tuhan, tetapi sekaligus ibu kita, ibu gereja, berjalan bersama kita dalam mengarungi kesulitan-kesulitan yang dihadapi pada tahun yang akan datang. Semoga saudara mengenal dan mencintai kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Salam Profita.